cinta bisa membuat kita buta, termasuk hambatan usia. Karena jika sudah cinta, maka usia hanyalah angka. Anjay. Ya, mungkin itulah yang bisa mendeskripsikan tentang alur cerita apa yang akan saya bawakan kali ini, di mana seorang cowok jatuh cinta kepada orang yang lebih tua dari dirinya. Jadinya tanpa lama-lama kita pun langsung aja ke alur ceritanya. Oka, my opa. Di awal cerita kita pun dikenalkan dengan seorang bocil yang bernama Shotaro. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Shotaro ini merasakan yang namanya jatuh cinta kepada seorang wanita yang lebih tua dari dirinya, yang merupakan seorang guru les bahasa Inggris yang bernama Hinata. Namun tentu saja, meskipun Shotaro ini menyatakan perasaannya kepada Hinata, tapi Hinata ini cuma menganggap bahwa itu yang merupakan sebuah candaan doang, mengingat bahwa Shotaro ini merupakan seorang anak kecil. Tapi ya, agar Hinata ini tidak menyakiti perasaannya Shotaro, Hinata pun mengatakan kalau dia ini akan menerima perasaannya Shotaro ketika Shotaro ini udah dewasa. Dan meskipun pada awalnya Hinata mengatakan hal tersebut hanya agar tak menyakiti perasaannya si Shotaro, tapi siapa sangka ternyata Shotaro ini malah menganggap perkataannya Hinata ini serius, sekaligus juga menganggap bahwa itu merupakan sebuah janji. Tapi ya, Shotaro ini ketika SMP, dia itu ya keluar dari lesnya Hinata. Cumanya meskipun begitu, setiap minggunya Shotaro ini mengunjungi Hinata untuk menanyakan kabarnya Hinata, sekaligus juga untuk mengingatkan tentang janjinya. Namun tiba-tiba saja Shotaro ini berhenti mengunjungi Hinata, yang bahkan bukan cuma 1 minggu ataupun 2 minggu, melainkan bertahun-tahun. Tapi ya, Hinata punya merasa wajar aja. Lagian yang mana mungkin ada seseorang yang menyukai seorang wanita yang lebih tua dari dirinya. Bahkan sekarang Hinata ini udah berusia 35 tahun, dan mengingat umurnya yang mau kadaluarsa, Hinata punya kepikiran untuk mencari pasangan aja. Namun yang tiba-tiba saja Hinata ini dikejutkan dengan bel rumahnya, yang pada awalnya Hinata pun mengira bahwa itu merupakan paket yang dipesannya. Tapi ketika Hinata pun membuka pintunya, alangkah terkejutnya Hinata ketika melihat Shotaro yang kini telah menjadi pria idamannya. Yang dimana Shotaro pun mengatakan kalau dia ini datang untuk menagih janjinya. Ya, tentu saja pada awalnya Hinata ini gak percaya. Shotaro yang dia kenal dulu ini merupakan anak manis, sekarang udah berubah menjadi seorang cowok dewasa dan bahkan seperti cowok idamannya. Nah, tapi bagaimana ceritanya Shotaro ini bisa tumbuh menjadi pria idamannya si Hinata? Nah, semua itu pun bermula ketika Shotaro ini masih SMP. Shotaro ini tuh ya bekerja keras untuk menjadi pria idamannya si Hinata. Bahkan untuk hal itu, Shotaro ini juga masuk ke klub baseball. Namun suatu hari, Shotaro ini tiba-tiba saja cedera lutut. Tetapi ya, ketika mereka pemeriksanya ke dokter, ternyata itu bukan sebuah cedera lutut biasa, melainkan Shotaro ini terkena sebuah penyakit yang bisa membuat dirinya ini tumbuh lebih cepat daripada anak-anak pada umumnya. Nah, semua itu pun terjadi karena pertumbuhannya Shotaro ini yang cepat, ditambah lagi dengan Shotaro yang terlalu bekerja keras, yang membuat semua ini pun terjadi. Meskipun baru beberapa hari sejak kejadian itu, sekarang Shotaro ini udah tumbuh menjadi seseorang yang bakal gak dia kenali sendiri. Tapi ya gara-gara hal ini pun, Shotaro punya takut untuk menemui Hinata, karena takutnya Hinata ini malah justru membencinya. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, sekarang Shotaro pun ya udah semakin dewasa dan bahkan ya sangat-sangat populer banget karena tampangnya. Dan bahkan ya seringkali Shotaro ini ditembak oleh berbagai spesies cewek. Cumanya padirnya, Shotaro ini menolak mereka semua dengan alasan Shotaro ini udah menyukai orang lain. Karena meskipun penampilannya berubah, tapi perasaannya kepada Hinata pun tak pernah berubah-ubah. Dan kembali lagi ke waktu saat ini, ketika Shotaro ini menemui Hinata. Dan hari ini merupakan hari ulang tahunnya Shotaro yang ke-18 tahun, yang dimana ya 18 tahun udah dianggap dewasa di Jepang. Jadinya karena hal itu, Shotaro pun menagih janjinya kepada Hinata untuk menikah dengannya. Karena ya apapun yang dikatakan sama tetangga nantinya, karena ya apapun yang dikatakan sama Hinata, karena ya apapun masalahnya Hinata, karena ya meskipun mereka ini terpaut usia sangat-sangat jauh banget, tapi faktanya Shotaro ini mencintai Hinata. Anjing, motor siapa sih? Namun mendengar hal itu, Hinata ini bukannya senang ataupun merasa gembira, justru sebaliknya. Meskipun emang benar gitu ya, Hinata ini merasa kagum gitu kan, merasa senang banget bahwa ternyata perasaannya Shotaro ini serius dari dulu. Cuman ya meskipun begitu, Hinata ini tidak bisa menerima perasaannya Shotaro karena perbedaan usia mereka yang terpaut sangat-sangat jauh banget.
karena sekarang umurnya Hinata ini 35 tahun, sedangkan Shotaro 18 tahun. Bedanya berapa tahun coba? 17? Iya. Dan bahkan sebentar lagi, Hinata ini juga akan berbeda dengan apa yang ada di pikirannya Shotaro. Dan mungkin ya setelah itu, perasaannya Shotaro juga akan berubah. Karena pada dasarnya, perasaan manusia itu akan berubah ketika mereka udah menemukan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan Hinata juga yakin bahwa nantinya itu pun akan terjadi kepada Shotaro. Tapi Shotaro pun langsung mengatakan dengan sangat-sangat tegas banget kalau misalkan perasaannya ini tidak akan pernah berubah, karena selamanya dia akan tetap menyukai Hinata, karena Hinata telah menjadi mataharinya. Namunnya untuk hari ini, Shotaro ini akan menyerah saja, karena mungkin Hinata juga masih shock, karena mereka pun beraja ketemu lagi setelah bertahun-tahun lamanya. Tapi ya, Shotaro pun sebelum pergi, Shotaro pun memperingati Hinata bahwa sekarang dia ini udah berusia 18 tahun, yang dimana sekarang dia pun bisa melakukan hal-hal dewasa dengan Hinata. Ya, pada awalnya Hinata ini gak mengerti dengan apa yang dikatakan sama Shotaro, tapi ketika Hinata pun memikirkannya lagi, Hinata pun baru ngeh dengan apa yang dikatakan sama Shotaro, yang bukan tidak lain adalah Ngen. Dan esok harinya, seperti tidak kapok-kapoknya, Shotaro ini datang lagi ke rumahnya Hinata. Namun kali ini Shotaro ini datang untuk berdiskusi dengan Hinata tentang ya kira-kira pekerjaan apa yang memiliki gaji tinggi, tapi hanya membutuhkan ijazah SMA doang. Pada akhirnya Shotaro pun memutuskan untuk menjadi teknisi pesawat aja. Tapi pada awalnya Shotaro juga ragu, karena sebelum dia ini menjadi teknisi pesawat, dia ini tuh ya perlu yang namanya sekolah teknisi selama 3 tahun lamanya. Dan pada dirinya Shotaro pun meminta kepada si Hinata untuk menunggunya selama 3 tahun lagi. Ya tentu saja, pada awalnya Hinata pun kebingungan dengan apa yang dimaksud sama si Shotaro, yang ternyata alasan mengapa Shotaro ini berdiskusi tentang masalah pekerjaan dengan Hinata, karena ternyata Shotaro ini berniat untuk menafkahi Hinata ketika mereka ini udah menikah nanti. Ya, Hinata punya cuma bisa ketawa bahagia aja ketika mendengarnya. Tapi ya, 3 tahun bukanlah sebuah waktu yang sangat-sangat singkat, karena 3 tahun lagi Hinata ini akan berusia 38 tahun. Dan mungkin pada saat itu kulitnya Hinata akan keriput, tubuhnya akan mengendur, dan mungkin tidak akan seperti apa yang dibayangkan sama si Shotaro sekarang. Tapi ya, Shotaro pun mengatakan jangankan 3 tahun, meskipun nanti Hinata ini udah keriput dan udah menjadi nenek-nenek tua, tapi Shotaro akan terus menyukai Hinata dan hanya tertarik kepada Hinata. Yang seketika perkataannya Shotaro itu pun membuat Hinata ini tersipu malu dan tak bisa berkata-kata. Dan sekarang kita pun akan beralih kepada si Shotaro di sekolah. Nah, singkatnya ya, ketika pulang sekolah pun tiba-tiba saja Shotaro ini dimintai bantuan sama seorang cewek yang bernama Fujieda, yang dimana Fujieda ini sebelumnya udah pernah nembak si Shotaro. Namun ya jelas Shotaro ini menolaknya. Tapi ya meskipun begitu, ternyata Fujieda ini sampai sekarang masih gak menyerah. Dan bahkan karena hal itu juga membuat Fujieda ini akan melakukan berbagai cara hanya agar bisa memiliki si Shotaro. Dan bahkan untuk hal itu, Fujieda ini juga sampai rela untuk memberikan tubuh kepada si Shotaro. Namun faktanya, meskipun Fujieda ini melakukan hal ini, tapi ya Shotaro pun yang gak bisa melakukannya. Karena kenyataannya, Shotaro ini udah menyukai si Hinata dan hanya menganggap si Fujieda sebagai temannya. Tapi ketika mendengar tersebut, Fujieda ini gak masalah kalau misalkan Shotaro ini udah menyukai orang lain. Tapi Fujieda pun berharap hanya untuk kali ini saja Shotaro ini memperhatikannya. Dan pada awalnya Shotaro ini hampir aja hilang kendali, cuman alhamdulillahnya Shotaro pun masih bisa mengendalikan dirinya dan langsung pergi meninggalkan Fujieda begitu saja. Sementara itu pun kita pun akan dipiarkan dengan Hinata yang lagi ngajar les bahasa Inggris. Cuman ya Hinata juga merasa kesel banget, karena sementara dia ini di usianya yang segini, Hinata ini gak mendapatkan pasangan, tapi anak-anak SD sekarang udah bisa main sayang-sayangan. Dan ketika Hinata ini udah selesai ngajar les, untuk sekali lagi Hinata pun merasa bingung dengan perasaannya saat ini. Karena meskipun sekarang Shotaro ini menjadi cowok idamannya, tetapi membayangkan usia mereka yang terpaut jauh, Hinata pun mulai menyingkirkan perasaannya. Tapi tiba-tiba saja Hinata ini merasa terkejut ketika tiba-tiba saja Shotaro ini datang ke rumahnya dalam keadaan menangis. Dan Shotaro pun menceritakan kejadian yang dialami barusan.
Dan ya, meskipun memang benar tindakannya si Shotaro ini bisa melukai perasaannya Fujieda, tapi ya mau gimana lagi atuh. Karena yang diinginkan sama si Shotaro bukanlah cewek lain, bukanlah Fujieda, melainkan si Hinata. Dan ketika Hinata ini mendengar hal tersebut, seketika Hinata pun merasakan sambaran petir di sekujur tubuhnya. Dan dengan muka tersipu malu, Hinata pun mengatakan untuk jangan menggodanya lagi. Tapi apapun yang dikatakan sama si Hinata, Shotaro ini udah gak bisa menahannya. Dan pada akhirnya, dan ya, Hinata ini udah masa bodo amat lah dengan apa yang namanya faktor usia, apa yang namanya murid dan juga guru. Udah gak peduli lah. Karena pada dirinya Hinata ini tenggelam dalam perasaan kenikmatan juga. Dan pada dirinya Hinata pun mengatakan kalau sekarang Shotaro ini boleh melakukan apa saja kepada dan ya mendengar hal tersebut, ya tentu saja Shotaro pun langsung ngegas aja. Ya ilustrasi yang bikin dan juga bikin namun sebelum mereka ini maunya, namun tiba-tiba saja salah satu murid lesnya Hinata pun datang, yang membuat mereka pun gak jadi gituan. Dan setelah bocil kematian itu pun pergi, Hinata pun yang merasa jijik kepada dirinya sendiri karena dia pun malah terbawa suasana. Namun ya Shotaro ini malah merasa senang banget karena ya dengan kejadian barusan, Shotaro pun beranggapan kalau Hinata ini udah menganggapnya sebagai cowok dewasa. Dan untuk saat ini, Shotaro ini gak akan melakukan hal yang lebih. Tapi suatu hari, Shotaro pun berjanji pasti Shotaro ini akan melakukannya. Dan nampaknya Shotaro itu ya hobi banget ninggalin cewek pas lagi pengen-pengennya gitu ya. Pertama si Fujieda, kedua si Hinata. Karena ya meskipun si Shotaro ini gitu ya minta lebih kepada si Hinata, mungkin Hinata juga gak akan menolaknya karena nampaknya Hinata juga menginginkannya. Dan dengan begitu juga lalu cerita di manga ini pun berakhir. Ada berapa hari flu saya gak sembuh-sembuh anjing. Ya jangan minta part 2 ataupun part 3 ataupun part 4 gitu ya. Karena manganya juga ngestak anjir, ngestak. Ya intinya mah gak ada chapter terbaru. Tapi ya mungkin kalau ada chapter terbaru mungkin saya juga akan lanjutin. Itu pun juga kalau gak kena dolar kuning. Jadinya ya terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Saya Okamanopa, terima kasih, sayonara dan juga adios.